Oke, silakan Ibu tulis ayat ketiga. Oh, ayat ketiga. Surat Maryam tadi ya Pak ya? Ya, Bu. Ini Pak. Sudah selesai Pak. Harus ulang lagi. Nah, tuh. Bu. Ya, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan, Bu, tentang modul ajar. Ya, yang pertama, Ibu, bagaimana kita membuat modul ajar dalam kurikulum Merdeka? Apa yang harus diperhatikan, Bu? Bagaimana membuat modul ajar tentang kurikulum Merdeka ya Pak? Dalam kurikulum Merdeka, Bu, apa yang harus diperhatikan? Bagaimana? Ya Pak. Yang pertama sekali adalah Pak, pahami kurikulum Merdeka dan standar kompetensi Pak. Yang kedua adalah tentukan mata pelajar, kelas, dan semester. Kemudian yang ketiga identifikasi tujuan pembelajaran kompetensi inti dan kompetensi dasar Pak. Kemudian kumpulkan materi dan sumber belajar Pak. Oh. Di modul ajar Ibu ada nggak kompetensi awal, Bu? Kompetensi awal Pak. Hmm? Di modul Ada? ajar LK berapa nih Pak? LK 6 ada, Bu. LK 6 sampai 9 ada itu, Bu. Ada nggak kompetensi awal, Bu? Kompetensi awal maksudnya struktur modul ajarnya Pak. Iya, betul, Bu. Oh, itu harus disebutkan Pak. Ada nggak itu, Bu, poin itu, Bu? Ada atau Ada tidak, Bu? Pak, yang pertama sampul dulu judul mata pelajaran, kelas Hmm. semester, kemudian kompetensi tujuan ekspresi dan manfaat, kompetensi inti dasar, yang keempat materi pembelajaran, misalnya teori gitu Pak, contoh, gambar, tabel, kemudian yang kelima adalah pembelajaran, aktivitas pembelajaran Pak, misalnya tugas, memberi tugas kepada siswa, latihan, dan proyek. Kemudian yang keenam evaluasi Pak, berupa soal, rubrik, kriteria penilaian. Kemudian yang ketujuh penutup Pak atau kesimpulan, saran, referensi. Kemudian yang ke-8 adalah bahan tambahannya Pak. Oke, baik, Bu. Apa yang kita isi di kompetensi awal, Bu? Ya Pak? Apa yang harus diisi di kompetensi awal? Apa yang harus diisi di kompetensi awal? Uh, yang pertama sekali adalah di kompetensi awal ya Pak. Iya, betul, Bu. Yang pertama sekali adalah modul ajar, Pak. Modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama sekali adalah kompetensi inti, Pak. Kemudian kompetensi dasar atau KD, kemampuan awalnya. Itu aja, Pak. Itu, Bu, itu masih keliru, Bu. Pahami, kompetensi awal itu yang diisi, Bu, menyangkut dengan bagaimana kondisi siswa Ibu di kelas itu, bagaimana kemampuannya, bagaimana latar belakangnya, itu yang seharusnya Ibu isi. Oh, ya, Pak. Ya, Bu. Udah, Ya, Pak. habis itu, Bu, apa gunanya kompetensi awal? Kita perlu mengidentifikasi kompetensi awal, sehingga kita perlu dalam merancang pembelajaran nanti ke depan, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa gunanya, Bu? Guna kompetensi awal ya, Pak ya. Ya, betul, Bu. Gunanya adalah mengidentifikasi kemampuan awal siswa Pak untuk menentukan apa Pak apa namanya Pak titik awal pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah
Menyesuaikan materi dan metode pembelajaran, Pak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas, Pak. Pembelajaran dan fokus pada kemampuan yang belum dimiliki oleh siswa itu sendiri, Pak. Oke. Eh, apakah dalam kurikulum mereka perlu kita berikan pembelajaran yang beda antara satu anak dengan anak lain? Tidak, Pak. Harus sama dia, Pak. Kurikulum Merdeka. Kalau misalnya dalam kelas ibu ada siswa belum bisa baca Al-Quran. Iya, Pak. Misalnya dalam kelas ibu ada siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Iya, Apa, Pak. apa yang ibu gunakan? Apa yang akan ibu lakukan? Gimana maksudnya, Pak? Misalnya dalam kelas ibu Ah, belum ada tidak masih ada siswa yang belum bisa baca Al-Quran, ah, ya. ah. Jadi ibu bagaimana cara Supaya bisa memahami, membaca anak itu gitu ya, Pak ya. bagaimana ibu mengajarkan siswa tersebut? Dia ada apakah diajarkan sama? Tadi ibu bilang nggak dipisahkan. Itu ibu melakukan itu dalam kurikulum Merdeka dinamakan apa, Bu? Yang kurikulum Merdeka. Dinamakan apa ya, Pak ya? Iya, Kalau melakukan itu. iya. Perencanaan ya, Pak ya. Bu- Asesmen. Bukan ibu, itu pembelajaran terdiferensiasi ibu Oh lakukan. iya, bervariasi yang berbeda-beda gitu ya, Pak ya. Nah, tadi ibu bilang sama semua ibu ajarkan. Oh, Pada saat udah ibu ini, diapain Bapak baru ngerti saya, Pak. nih, ibu pertanyaan saya selanjutnya di sini ibu eh, bagaimana kita menemukan ATP dari sebuah eh, yang akan digunakan nanti ibu dalam pembelajaran. Bagaimana cara menemukan ATP itu? Bagaimana menemukan ATP ya, Pak? Ya, Bagaimana? Bagaimana, Pak? menemukan, bagaimana Bagaimana menemukan menemukan ATP? ATP dalam pembelajaran? Ya, Bu. Eh, yang pertama sekali, Pak, dari TP-nya, Pak. TP itu dari mana lagi, Bu? Tujuan TP pembelajaran, Pak. sebelum dari TP, di mana kita ambil, Bu? Untuk menemukan TP, di mana kita ambil? CP, Pak, capaian pembelajarannya. Itu, Bu. Tuh, jangan ada jaringan ya Allah. Jaringan. Ayo ubah-ubah, Bu. Pak, maaf, Pak. Lengket-lengket, Pak. P ubah-ubah, Bu. Apanya diubah-ubah, Pak? Ya, atau boleh Jaringan yang Tip. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Tadi ada kesalahan. Udah direkam ini. Udah direkam. Udah. udah, Bu, direkam itu, Bu, direkam, Bu. Itu dari apa, Pak? Beskap 002, Pak. No, Oke. no, Beskap 032. Oke. Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Ya. Untuk apakah dalam pembelajaran mesti harus kita buat media pembelajaran? Iya, Pak. Harus, Pak. Untuk apa media, Bu? Untuk supaya siswa itu lebih memahami, Pak. Bisa Ibu sebutkan contoh media pembelajaran, Bu? Misalnya dari video gitu, Pak. Apa lagi, Bu? Dari YouTube, Hmm, baru dari gambar, baru ya video, baru rekaman, Pak. Itu aja, Pak. hmm, Dari buku, Pak, artikel, kemudian ada sekarang ini ada game-game dia bisa dijadikan sebuah pembelajaran gitu, Pak. baik, Bu. Oke, pertanyaan Maaf, Pak, selanjutnya, kurang Bu. dengar saya, Pak, suaranya, Pak. Baik, Bu. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Ya, Pak. Apakah eh coba Ibu pilih satu materi, Bu. Ya, Materi Ibu apa nih, pilih Pak? satu materi. Ya, materinya boleh apa saja. Silakan Ibu tentukan apa yang esensial di materi tersebut yang harus diajarkan ataupun yang harus dipahami oleh anak dan mana faktualnya, mana konsepnya dan mana proseduralnya.
Misalnya materinya beriman membaca surat Atin gitu ya Pak ya. Boleh apa saja boleh, Bu. Oh. Misalnya materinya adalah Al-Quran dan apa Pak? Misalnya membaca surat At-Tin tadi Pak materinya. Sumber belajarnya itu adalah Al-Quran dan tafsir, hadis, kitab fikih misalnya Pak. Baru buku pelajaran PAI. Baru kompetensi yang diharapkan Pak itu mengenal, memahami ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan akhlak Pak dan moral, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepercayaannya, kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama Pak. Ibu. Faktualnya mana Bu dari Atin itu, Bu? Faktualnya Pak, maksudnya Iya, faktual ini gimana Pak? faktual itu fakta, Bu. Oh, faktualnya saya akan menyuruh anak-anak membacakan surat At-Tin Pak secara tartil, dalam metode tartil pelan-pelan membacanya Pak. Pelan-pelan, Bu. Iya Pak. Dengan Oke, makhrajnya, tajwidnya, insya Allah Pak. oke. Konsepnya mana, Bu? Konsep apa nih Pak? Konsep materi tadi. Eh, Konsep materi surat tin tadi. Konsep materi surat tinnya. Konsepnya adalah Pak, surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran terdiri dari 8 ayat Pak. Dan termasuk dalam golongan surah Makiyah. Konsep utamanya itu adalah Pak, kesucian dan kemurnian jiwa manusia, Pak. Yang kedua adalah keharmonisan alam semesta. Yang ketiga adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya peringatan tentang akhirat, Pak. oke, baik, Bu. Pertanyaan saya terakhir, Bu. Ada berapa asesmen dalam kurikulum Merdeka, Bu? Ya, Pak. Ada berapa asesmen dalam kurikulum Merdeka? Ada 3 ya kalau nggak salah. Apa saja, Bu, asesmennya? Dalam kurikulum Merdeka ada asesmen di diagnostik, Hmm. kemudian ada formatif, Pak, ada asesmen sumatif. Oke, Bu. Untuk diagnostik itu untuk apa, Bu? Diagnostik itu untuk apa? Diagnostik. Untuk diagnostik itu ada mengidentifikasi kemampuan awal siswa, Pak. Oke, Kalau formatif mengukur kemajuan belajar selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu mengukur kemajuan belajar pada akhir semester tahun. Ya, oke. Pak. Boleh Ibu sebutkan salah satu teknik asesmen yang bisa kita gunakan untuk ketiga jenis asesmen tadi, Bu? Yang pertama adalah asesmen yang terakhir tadi, Pak, sumatif itu misalnya memberikan anak soal-soal ujian pada semester, Pak. Hmm. Baik, Bu, cukup, Bu. Terima kasih, Bu, atas Ya, waktunya. Bu. Terima kasih, Pak. Ya, semoga Ibu sukses lulus PPG-nya, Bu. Nah, iya. Ya, nanti Bu silakan direvisi PTK-nya, Bu. Dimohon ditutup, di diberhentikan rekodnya dulu, Bu. Ibu, udah, Bu. Diberhentikan, di stop rekodnya, Bu. Di stop rekodnya, Bu. Bisa, Bu? Stop record.